Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muthaharun Zina MAG, dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar mata kuliah Agama Islam dan Sains, salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi PAI FAI UNS yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang kedudukan akal dan wahyu di dalam Islam, ya dimulai dari pengertian akal dan wahyu, kemudian fungsi akal dan wahyu dalam Islam, lalu peran akal dan wahyu dalam Islam, serta peran akal dan wahyu dalam Islam dalam konteks penciptaan manusia. Yang kemudian dari akal dan wahyu itu kaum muslim melahirkan peradaban yang kita kenal seperti sekarang ini dan yang kita kenal pada sejarah di masa yang lampau. Secara keseluruhan materi perkuliahan agama Islam dan Sains ini akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni materi-materi yang berkaitan dengan pemahaman secara teoritik, lalu materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana aktualisasi akal dan wahyu dalam kehidupan kaum muslim dari sejak masa Nabi sampai pada masa hari ini. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang ditempuh pada semester 3. Nah, mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah yang bersyarat, karena untuk bisa mengambil mata kuliah ini harus lulus Ubudiyah, tes Ubudiyah dan baca Al-Quran yang diselenggarakan oleh LPPIK. Buku-buku yang digunakan untuk referensi pada mata kuliah ini antara lain buku Islam dan Iptek yang diterbitkan oleh LPPIK UNS, yang ditulis oleh Dr. Sudarno Sobron dan Muthaharun Zina yang saya studi. Kemudian juga ada buku-buku lain, misalnya buku Ayat-ayat Semesta karya Profesor Dr. Agus Purwanto, lalu buku-buku yang berkaitan dengan akal dalam pandangan para filosof, yang menurut pandangan para mutakalimin. Nah, buku-buku itu menjadi referensi di dalam perkuliahan kita selama 1 semester yang akan ditempuh dalam waktu 4 kali sekali tatap muka, sekali ITS, dan sekali ujian akhir semester. Saya kira itu perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, baik saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Agama Islam dan Sains. Salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita bersyukur karena semuanya tentu berkat karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang oleh Allah diutus kepada kita semuanya untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, supaya kehidupan kita menjadi hidup yang
sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, mencapai keselamatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Insya Allah kuliah kita pada pagi hari ini juga menjadi bagian dari melaksanakan perintah Nabi, karena kita bersama-sama menuntut ilmu, meningkatkan ilmu kita yang berkaitan dengan sains dalam pandangan agama Islam. Semuanya sehat ya pagi ini? Sehat, terlihat dari wajah-wajahnya yang ceria, bersih, dan gak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk, semuanya tampak sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita akan lebih bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tentang agama Islam dan sains, gitu ya. Kita bisa iya dulu ya. Kalau saya sebut apa kabar pagi ini, Anda menjawab Alhamdulillah, luar biasa, gitu ya. Baik, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, wah, nggak perlu diulang. Biasanya diulang ya. Ini nggak perlu diulang. Ini sudah semangat semuanya nih. Ya, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akal dan wahyu di dalam Al-Quran. Ya, secara keseluruhan materi-materi kita sudah pernah kita sampaikan ya pada orientasi pada pekan yang lalu, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan mengantarkan kita mempunyai suatu pemahaman yang menyeluruh tentang akal dan wahyu dalam Islam, serta bagaimana kaum muslim itu menjadi umat yang mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan akal dan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan kemampuan akal pikirannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting di dalam Islam, yaitu mengenai akal dan wahyu dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke materi, barangkali di antara saudara ada yang bisa memberikan pendapat atau apa yang saudara ketahui selama ini mengenai apa itu akal dan wahyu gitu. Kalau Anda mendengar kata akal, itu apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Akal itu apa? Ya, akal itu apa? Gitu. Ya, coba. Akal itu adalah kemampuan berpikir manusia. Kemampuan berpikir manusia. Oke, luar biasa. Ya, akal adalah kemampuan berpikir manusia. Barangkali sebelah sini ada pendapat lain mengenai akal yang terlintas dalam benak kita mengenai ketika menyebut kata akal itu apa? Silakan Mas, siapa? Maaf saya lupa saya. Mas Fadlan. Kalau yang saya dengar terlintas dalam pikiran saya, akal itu adalah anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta, dan akal itu adalah kemampuan kita dalam berpikir sebagai layaknya manusia. Akal adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia oleh Sang Pencipta, dan akal untuk berpikir, gitu ya. Itu dari Mas Fadlan. Aslinya dari mana, Mas? Dari Kalimantan Selatan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Ya, baik, ini apa yang terlintas dalam benak kita mengenai akal dan wahyu. Saya kira pendapat dari teman-teman tadi luar biasa ya, baik mengenai akal maupun wahyu. Nah, itu memang yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan kita pada hari ini, gitu ya. Nah, ada ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat yang ke-12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrih inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, di sini ada satu kata akal itu ya. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahami, bagi kaum yang berakal. Ya. Oke. Nah, materi kita pada hari ini, kita berharap dari materi ini ya kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai ya Islam dalam pendidikan kita ya. Nah, kemudian mahasiswa nantinya akan mampu menjelaskan. Nah, kemudian akal ini biasanya kita berasosiasi kepada otak ya. Otak disebut dengan akal. Tapi sebetulnya akal itu bukan semata-mata otak, tapi adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini akal. Lalu kemudian wahyu. Nah, wahyu. Apa itu wahyu? Nah, tadi disebutkan wahyu adalah kitab, ya. Wahyu adalah risalah, oke. Nah, risalah dari Allah, ya boleh juga. Tapi wahyu dalam Al-Quran ternyata ada banyak pengertian, ya. Ada wahyu dalam arti insting, ya. Wahyu dalam arti ilham, wahyu dalam arti kitab, ya. Wahyu dalam arti hikmah atau ilmu. Nah, ini beberapa pengertian wahyu secara istilah, gitu ya. Itu baik, itu untuk pengertian wahyu secara istilah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, inilah 4 hal yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan kita pada kali ini. Tapi tadi sudah kita buka dengan pendapat atau apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi mengenai akal dan wahyu. Ya baik, tadi ada yang sudah menyampaikan ya pendapat-pendapat itu. Nah, kita dalam perkuliahan kita ini ada sekurang-kurangnya tiga metode ini ya, ada ceramah, diskusi, resitasi ya. Tadi kita sudah mulai dengan ceramah, nanti kita juga akan melaksanakan diskusi untuk memperdalam materi kita pada hari ini. Baik, saudara sekalian, kita akan coba lihat terlebih dahulu di dalam pandangan Islam ya. Kalau tidak salah tadi ada yang menyebutkan bahwa akal itu karunia dari Allah, gitu ya. Karunia dari Allah, pemberian dari Sang Pencipta. Memang sebetulnya di dalam pandangan kita dalam Islam, apa-apa yang ada dalam diri kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini menurut Muhammad Abduh dan juga Al-Marawi ya, dalam tafsir Al-Marawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan karunia yang besar kepada manusia. Ya, sekurang-kurangnya ada 5 karunia besar kepada makhluknya, bukan hanya kepada manusia ya. Tapi semuanya diberikan kepada manusia dan juga kepada para makhluknya. Apa itu? Yang pertama, Allah berikan kepada manusia itu yang disebut dengan hidayah. Nah, ini ketika Muhammad Abduh dan Al-Marawi itu menafsirkan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ya, kata ihdina itu beliau tafsirkan petunjuk, ya, hidayah. Nah, hidayah itu diberikan kepada manusia itu ada 5. Yang pertama adalah hidayatul wijdan, ya, hidayah wijdan itu naluri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia berupa naluri atau insting. Nah, kita semuanya punya naluri ya.
naluri makan, naluri untuk minum, ya, naluri tumbuh, naluri untuk memiliki sesuatu, nah, naluri berkembang biak, nah itu naluri seksual itu naluri, ya. Nah, itu diberikan kepada manusia, juga kepada makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang itu juga diberi oleh Allah wijdan, ya, naluri. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pengertian akal dan wahyu. Oke, ya, silakan. Ya, akal itu letaknya di mana? Oke, akal itu letaknya di mana? Nah, mungkin juga ada pertanyaan yang lain. Akal itu apakah benda atau sesuatu yang bukan benda? Ya, itu ya. Akal itu apakah benda atau bukan? Nah, ini perlu kita perjelas lebih dahulu. Biasanya ketika orang menyebut kata akal, itu kemudian asosiasinya ke otak. Ya, itu ya. Otak. Nah, otak. Orang menyebut kata pikiran itu juga otak. Jarang, wah otaknya cerdas, gini itu jangan ya. Atau otaknya cerdas tuh gini itu enggak ya. Tapi wah pikirannya cerdas, akalnya cerdas, berarti menunjuk pada otak. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan akal itu di mana, nah kita harus sepakat dulu akal ini apakah benda atau tadi kemampuan berpikir. Nah, itu ya. Kalau kemampuan berpikir berarti suatu potensi yang ada dalam diri manusia. Nah, kalau saya, akal itu sebetulnya bukan benda. Bahwa perangkatnya itu dalam otak itu ya, tapi akal itu sebetulnya adalah keseluruhan daya pikir manusia. Sehingga kalau ditanya tempatnya di mana, ya tempatnya ada pada diri manusia itu. Nah, bukan pada otak ya. Otak hanya bagian dari sedikit dari bagian dari manusia. Nah, ini begitu ya. Kalau ditanya tempatnya akal itu di mana, kita harus tahu materi akal itu sebetulnya apa. Ya, kalau para filosof itu kan akal itu bukan benda ya. Akal adalah kemampuan berpikir, kemampuan berdaya nalar itu ya. Kemampuan manusia memecahkan masalah, nah itu akal. Sehingga tempatnya di mana? Nah, kita nggak bisa mengatakan tempatnya di otak manusia. Nah, ya otak itu hanya bagian dari potensi manusia dalam berpikir. Itu ada mungkin bagiannya ada pada otak. Nah, kayak gitu ya jawabannya. Mungkin nanti ini juga bisa dilanjutkan apa diskusinya ya mengenai kata akal ini dalam ya karena akal itu bisa diberi pengertian dalam berbagai aspek ya. Wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Dalam arti yang lain, wahyu juga berarti penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya, ya pada Rasulnya, ya. Nah, ini pengertian wahyu di dalam dalam Al-Quran. Ya. Ada banyak ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan mengenai wahyu, gitu ya. Misalnya wahyu Al-Quran wahyu dalam arti firman Allah. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin. Kata auha di sini auhayna artinya sesungguhnya kami wahyukan. Ya, itu ya. Nah, apa yang diwahyukan itu dalam bentuk kitab suci. Ya, dalam bentuk kitab suci. Lalu wahyu dalam arti pemberitahuan kepada nabi dan rasul. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq, ya. Dan kami wahyukan pada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Jadi ketika Musa melemparkan tongkat di hadapan para tukang sihirnya Fir'aun, itu adalah wahyu dari Allah. Apa buktinya? Nah ini,
wa auhayna, dan kami wahyukan, gitu ya. Kami perintahkan sebetulnya. Artinya wahyu di situ perintah untuk tadi ya, melemparkan tongkat. Lalu wahyu dalam arti insting. Nah ini yang nanti muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Ternyata lebah itu juga menerima wahyu. Ya. Karena apa? Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Apa bentuk wahyu kepada lebah itu? Apakah kitab suci? Bukan ya. Apakah perintah berupa ucapan? Bukan ya. Tapi berupa naluri. Jadi kata wahyu dalam Al-Quran itu bisa berarti naluri. Naluri yang diberikan Allah kepada lebah untuk apa? Untuk membuat sarang, bukit, di bukit-bukit, di pohon-pohon, ya di kebun-kebun gitu ya. Jadi lebah itu menerima wahyu juga, tapi wahyu dalam arti naluri, insting. Ya, ternyata manusia biasa, ibunya Musa juga menerima wahyu. Oh itu wahyu dalam arti ilham, pertolongan dari Allah, bukan wahyu dalam arti kitab suci. Ya baik, ini saya kira materi kita pada pagi hari ini, tapi kita perlu lebih mempertajam materi kita pagi ini dengan mungkin pendapat-pendapat atau apa yang saudara pelajari mengenai kata wahyu yang selama ini saudara dapatkan di buku-buku yang lain ya. Untuk itu kita akan berdiskusi dalam, kita bagi kelompok ya, ruang kajian ini menjadi berapa ya? Ini ada 30 orang ini ya. Jadi kita bagi menjadi 6 lah ya. 5. Masing-masing kelompok itu ya 5 atau 6 orang ya. Nah, oleh karena itu kita berkelompok, kita akan berdiskusikan 2 hal. 1, pengertian akal yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, pengertian wahyu yang berkembang di masyarakat. Artinya di kalangan para ilmuwan, ya itu ya, di kalangan para ilmuwan. Baik, silakan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sana, 4, 5, 6, ya. Nah silakan bisa digeser kursinya, saling berhadapan melingkar ya, melingkar. Sini mendiskusikan tentang akal ya dalam perkembangan di masyarakat, baik itu para filosof, para teolog ya, atau di kalangan para ulama ya, itu mengenai pengertian akal dengan segala pembahasannya ya. Kelompok sini. Kemudian kelompok yang sini membahas mengenai wahyu dalam segala pengertiannya yang berkembang di masyarakat ya. Itu pengertian para filosof, para ulama ya, para mutakallimun. Nah, itu silakan nanti dibahas ya mengenai pengertian wahyu. Mendalami dari apa yang tadi kita sampaikan. Ya. Tapi kalau dari tim ya, baik. Saya kira sudah 12 menit kita berdiskusi. Wah, luar biasa, seru. Oke, terima kasih. Masih tetap di kelompoknya ya. Selanjutnya kita akan menyampaikan hasil diskusi tadi untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain. Silakan sebelah sini diwakili oleh siapa? Oh, silakan Mbak Mikan. Ya, silakan. Berdiri. Ya. Jadi seperti ini ya, ya. Kalau dilihat dari kalangan masyarakat sendiri, dari ulama bisa dijelaskan oleh teman saya ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Barangkali? Oke, yang wahyu sepertinya tidak ada pertanyaan ya.
Baik, silakan kelompok sebelah sini menyampaikan ya, berdiri. Jadi sering diskusi. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan malaikat, manusia dengan hewan dan lain sebagainya. Yang keistimewaan ini digunakan untuk berbagai macam fungsi, ya. Untuk berpikir, menganalisis atau menganalisa dan lain sebagainya. Sehingga dengan akal inilah yang menentukan manusia itu bisa istimewa atau enggak tergantung cara akal penggunaan akal yang dilakukan. Oke. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Ya, baik. Saya kira kita sudah berdiskusi kelompok dan tadi juga sudah disampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Luar biasa dari teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk semula untuk melanjutkan diskusi kita. Ya. Ya, dari pembahasan-pembahasan kita tadi, saya kira kita bisa mengambil suatu kesimpulan lah ya, kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, simpulannya dari berbagai penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa akal adalah kemampuan ya yang diberikan oleh Allah yang melekat kepada manusia. Aktivitasnya yaitu berpikir, berzikir, memahami, merenung ya, mengetahui. Nah, itu aktivitas daripada akal. Akal juga berarti cahaya ruhani yang dengannya seseorang dapat mencapai mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh alat indera manusia. Jadi akal itu suatu kemampuan yang lebih dari kemampuan indera yang dimiliki oleh manusia. Misalnya kalau kita melihat langit itu biru, itu menurut indera kita. Tapi kalau kita terbang ke atas, ternyata langit itu tidak berwarna biru, bahkan mungkin tidak berwarna, gitu ya. Nah, begitu juga banyak hal yang oleh indera kita lihat, tapi ternyata sebetulnya itu tidak ada. Fata morgana juga begitu, mata kita melihat seperti ada air, tapi ternyata setelah dijelaskan dengan akal pikiran mengapa ada fata morgana, itu ternyata bukan air, gitu ya. Lalu yang berikutnya kesimpulan mengenai wahyu. Secara bahasa berarti kitab, hikmah, api, kecepatan, bisikan, dan ilham. Wahyu berarti risalah, kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi dan Rasulullah sebagai petunjuk hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Wahyu yang kita imani sekarang ya Al-Quranul Karim, yang kita imani sekaligus kita jadikan pedoman ya untuk kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Saya kira itu untuk materi kita pada hari ini. Harapan kita saudara-saudara bisa memahami dengan baik materi kita mengenai akal dan wahyu. Cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Ya, baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan untuk materi yang selanjutnya, materi yang kedua, kelanjutan dari materi mengenai akal dan wahyu pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas diskusinya yang luar biasa. Semuanya tentu akan bisa memberikan input, masukan kepada kita, dan ini materi yang penting karena dasar-dasar pemahaman kita mengenai akal dan wahyu. Yang akal dan wahyu itu adalah dua hal yang pokok dalam Islam, ya, dua hal pokok dalam Islam, yakni akal dan wahyu. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pekan depan. Semoga dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.